Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah, dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian nanti kita bersama-sama dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluknya. Semuanya pasti akan mati dan akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim tentunya menginginkan kematian yang indah di akhir hidupnya, diwafatkan dalam kondisi yang baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi yang sebaliknya? Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada diri kita semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada su'ul khotimah atau kematian yang buruk, agar senantiasa berhati-hati dan menghindarinya dengan segala upaya dan kemampuannya. Dan di antara sebab-sebab su'ul khatimah adalah yang pertama adalah akidah yang menyimpang. Seseorang yang memiliki keyakinan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia akan meyakini perbuatan yang ia lakukan adalah kebenaran, padahal itu adalah kesesatan. Dia merasa apa yang ia lakukan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jika ia tidak segera sadar dan bertobat sebelum kematiannya, maka sia-sialah apa yang telah ia lakukan selama ini dan bisa menjadi sebab ia mati dalam kondisi su'ul khotimah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla berfirman, katakan wahai Muhammad, maukah engkau aku beritakan tentang amalan yang paling merugi, yaitu mereka yang semasa di dunia melakukan amalan yang sesat, tetapi sayangnya mereka mengira telah berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk di subscribe dan dibagikan
Sungguh merugi orang yang menyimpang dari akidah yang lurus. Seluruh amalannya sia-sia dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Ia akan senantiasa dalam kesesatannya dan sulit untuk bertobat pada dirinya. Para pelaku penyimpangan akan sulit untuk menerima kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup pintu taubat bagi mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi para pelaku penyimpangan sampai dia tinggalkan kebid'ahannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan senantiasa dalam kesesatannya dan tidak akan bertobat darinya hingga kematiannya. Kemudian yang berikutnya adalah menunda-nunda taubat. Menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang pernah dilakukan adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tenggelam ke dalam angan-angan yang sia-sia. Ia akan berpikir untuk berbuat dosa sebanyak mungkin dan di suatu waktu ia akan bertobat darinya entah kapan. Ia tidak sadar bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu, kapan saja dan di mana saja. Bagaimana jika ia dimatikan dalam kondisi berlumuran dosa dan belum sempat bertobat? Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla sangat membenci dan mencela orang-orang yang panjang angannya, sehingga melalaikan mereka dari berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir itu seringkali menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh anganan yang kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 1, ayat 2 dan 3. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan share ya. Dengan menunda tobat berarti ia telah menunda kebaikan yang besar dan sekadar barang angan-angan saja. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ia merupakan modal bagi orang-orang yang merugi lagi bangkrut. Sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya sekedar barang angan-angan tanpa realisasi itu adalah modal orang-orang yang bangkrut atau madarijus salihin. Ujungnya ia akan menyesal selamanya dengan penyesalan yang terlambat, karena kematian lebih dulu menjemput dia di saat ia bergeliming dosa. Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, berhati-hatilah dengan sikap menunda-nunda. Hari ini adalah sekarang, janganlah menunggu esok hari. Karena jika esok tak kunjung datang, hanya penyesalanlah atas apa yang luput darimu. Kemudian yang berikutnya, ketiga adalah senantiasa bermaksiat. Di antara sebab yang sering kali menggelincirkan seseorang pada kematian yang buruk adalah adanya kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus.
kemaksiatan akan menyebabkan seorang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk bertobat, sehingga membuatnya dengan mudah mengalami su'ul khotimah saat kematiannya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sungguh dosa, maksiat, dan syahwat ialah sebab yang bisa menggelincirkan manusia saat kematiannya. Ditambah lagi dengan godaan setan. Jika terkumpul maksiat dan godaan setan ditambah lagi dengan lemahnya iman, maka sungguh amat mudah ia mati dalam kondisi su'ul khotimah. Apabila seseorang selama hidupnya senantiasa banyak melakukan amalan buruk atau kemaksiatan dan sedikit sekali amal baiknya, dikhawatirkan saat menjelang kematiannya ia dimatikan dalam kondisi yang buruk pula, karena ketika ia sering bermaksiat, maksiat itu akan menghalanginya untuk bertobat dan melakukan ketaatan, serta keburukanlah yang akan menghiasi pikirannya ketika menjelang kematiannya, sehingga menyebabkannya mati dalam kondisi su'ul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, yaitu ia mati di atas kehidupan yang biasanya ia lakukan dan ia dibangkitkan di atas hal itu pula. At-Taisir bi Syarah Al-Jami' Asy-Syaikh 859. Oleh karenanya, kematian seseorang biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan semasa hidupnya. Jika ia terbiasa dengan melakukan keburukan, maka ia dimatikan dalam kondisi yang buruk pula. Begitu sebaliknya, jika ia terbiasa dan melakukan kebaikan, maka ia dimatikan dalam kondisi yang baik pula. Yang berikutnya yaitu terlalu cinta pada dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, cinta pada dunia biasanya dipengaruhi oleh lemahnya keimanan seseorang. Karena sebab lemahnya iman ini akan menyebabkan lemahnya kecintaan dia kepada Rabb-nya. Nantinya yang akan menguasai adalah syahwat dan maksiat, serta kecintaannya pada dunia yang amat mendalam. Selain itu, kecintaan yang berlebihan pada dunia akan menyebabkan seseorang merasa berat atau bahkan enggan untuk melakukan ketaatan dan amalan-amalan kebaikan. Dengan begitu, setan akan dengan mudah membuatnya terjerumus ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Terlalu cinta pada dunia akan meredupkan iman seseorang, bahkan bisa saja membuatnya jatuh dalam kegelapan atau kekufuran. Padahal Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air. Karena air itu tanaman-tanaman di bumi akan tumbuh, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna,
keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Al-Quran Surat Yunus ayat 24. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2868. Salah seorang salaf juga mengatakan, cinta dunia adalah induk dari segala dosa dan merusak agama seseorang. Berlebihan dalam mencintai dunia berarti ia lebih mengagungkan sesuatu selain Allah, dan ini termasuk dalam dosa yang paling besar yang dapat mendatangkan azab dan murkanya. Selain itu, mencintai dunia dibandingkan akhirat berarti ia telah menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Sebab inilah yang seringkali membuat seseorang lalai dan menjumpai kematiannya dalam kondisi yang buruk. Sahabat yang dirahmati Allah, agar kita terjauhkan dari sebab-sebab tersebut, hendaklah kita senantiasa melakukan ketaatan dan bertakwa kepada Rabb-Nya, melakukan apa yang diperintahkannya serta menjauhi larangan-larangannya. Bersegeralah untuk bertobat, memperbaiki tujuan hidupnya, dan memperbanyak doa meminta husnul khotimah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya." Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu." Hadis riwayat Muslim nomor 4798. Sahabat yang dirahmati Allah, silakan di komentar dengan menuliskan sholawat, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.